warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giftiatus Solika. Saya mahasiswi dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Islam Lamongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi surjektif, fungsi injektif, dan juga fungsi bijektif. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah geometri transformasi. Oke, langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu fungsi surjektif. Pengertian dari fungsi surjektif merupakan fungsi yang daerahnya merupakan hasil dari sekelompok teman, yang artinya setiap anggota di daerah teman mempunyai pasangan dengan anggota himpunan daerah asal, atau sepasang anggota himpunan asli dengan daerah kawan boleh bersamaan. Jadi, maksudnya jumlah anggota daerah asal itu lebih dari sama dengan jumlah daerah kawan. Selanjutnya yaitu definisi fungsi surjektif. Misalkan A dan B adalah himpunan. F fungsi dari A ke B. Fungsi F dikatakan fungsi surjektif jika daerah hasil dari fungsi F sama dengan B, atau RF sama dengan B. Selanjutnya yaitu contoh dari fungsi surjektif. Di sini terdapat 4 gambar diagram panah. Manakah yang merupakan fungsi surjektif? Coba perhatikan gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Manakah dari keempat gambar tersebut yang merupakan fungsi surjektif? Dari keempat gambar diagram panah tersebut, yang merupakan fungsi surjektif adalah gambar nomor 1 dan gambar nomor 4. Kenapa gambar nomor 1 dan gambar nomor 4 itu termasuk fungsi surjektif? Coba kita ingat lagi definisi fungsi surjektif, yaitu fungsi F dari A ke B disebut fungsi surjektif jika setiap elemen pada B mempunyai partner pada A, atau RF sama dengan B. Nah, berdasarkan konsep tersebut, dapat disimpulkan bahwa diagram panah yang menunjukkan fungsi surjektif yaitu gambar 1 dan gambar 4. Selanjutnya yaitu fungsi injektif. Pengertian fungsi injektif adalah fungsi dengan tiap elemen kodomain tidak mempunyai relasi lebih dari 1 dengan elemen domain. Fungsi injektif disebut juga dengan fungsi 1-1 karena tiap elemen kodomain hanya boleh berelasi 1 kali. Sedangkan untuk definisi fungsi injektif yaitu misalkan A dan B adalah himpunan dan F adalah fungsi dari A ke B. Fungsi F disebut fungsi injektif jika XY elemen A dengan Fx sama dengan Fy, maka X sama dengan Y. Selanjutnya yaitu contoh dari fungsi injektif. Di sini terdapat 4 gambar diagram panah. Coba perhatikan dari keempat diagram panah tersebut, manakah yang merupakan fungsi injektif? Dari keempat diagram panah tersebut, yang merupakan fungsi injektif adalah gambar nomor 4. Kenapa gambar nomor 4 dikatakan sebagai fungsi injektif? Nah, coba kita ingat definisi fungsi injektif, yaitu fungsi F dari A ke B disebut fungsi injektif jika setiap elemen B mempunyai pasangan yang tepat dari satu elemen A. Nah, berdasarkan konsep ini bisa disimpulkan bahwa hanya gambar diagram 4 yang menunjukkan fungsi injektif.
Selanjutnya yaitu fungsi bijektif. Pengertian dari fungsi bijektif yaitu fungsi di mana setiap anggota di daerah asal hanya mempunyai satu mitra dengan daerah sahabat, dan sebaliknya. Setiap anggota perkumpulan daerah sahabat hanya mempunyai satu mitra atau satu pasangan dengan daerah asal. Fungsi bijektif adalah kombinasi dari fungsi subjektif dan fungsi injektif dan sering disebut sebagai korespondensi satu-satu. Untuk definisi fungsi bijektif yaitu misalkan A dan B adalah himpunan dan F fungsi dari A ke B. Fungsi F disebut fungsi bijektif jika fungsi F surjektif dan fungsi F injektif. Selanjutnya yaitu contoh dari fungsi bijektif. Di sini terdapat 4 gambar diagram panah. Coba perhatikan dari keempat diagram panah tersebut, manakah yang merupakan fungsi bijektif? Yang merupakan fungsi bijektif adalah gambar diagram panah nomor 2 dan gambar diagram panah nomor 4. Kenapa gambar nomor 2 dan gambar nomor 4 dikatakan sebagai fungsi bijektif? Kita ingat lagi definisi fungsi bijektif, yaitu fungsi F dari A ke B disebut fungsi korespondensi 1 ke 1 atau fungsi bijektif jika F merupakan fungsi subjektif dan juga fungsi injektif. Nah, berdasarkan konsep tersebut, maka diagram panah yang menunjukkan fungsi bijektif adalah gambar nomor 2 dan gambar nomor 4. Sekian penjelasan dari saya, semoga video ini bermanfaat. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.